menjadi manusia yang kompeten. Dan pilihan jalurnya, pengembangan dirinya itu bisa banyak. Tetapi ujungnya adalah menjadi manusia yang kompeten. Nah, banyak orang ketika, ya tradisi kita di Indonesia terutama, ketika dari kecil ditanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur dan sebagainya. Yang disebut gelar. Padahal gelar tidak menentukan seseorang menjadi orang sukses, tetapi kompetensi, keahlian yang dimilikinya yang menentukan seseorang jadi orang sukses. Nah, ini pola pikir yang tertanam sejak kecil ini mungkin sudah waktunya kita tinggalkan, dan saya akan berikan beberapa pengertian nantinya. Lanjut. Nah, saya akan jelaskan bahwa banyak jalan menuju sukses, lalu modal dasarnya apa menjadi sukses, lalu jalur pendidikan yang ada, dan kemudian sebagai penutup. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan tentang orang sukses di dunia, ya, meskipun tanpa sekolah, itu ternyata banyak. Dan beberapa diantaranya menjadi tokoh-tokoh yang legendaris. Ya, kalau tokoh yang legendaris itu artinya sampai sekarang namanya diingat dan kemudian dijadikan suatu contoh dan teladan. Misalnya William Shakespeare, ya, itu seorang sastrawan yang sampai hari ini kalimat-kalimatnya sering dikutip orang. Walt Disney, ya, anak-anak muda sekarang pun masih pengen untuk kalau ke Tokyo, ke Walt Disney Tokyo, atau kalau ke beberapa negara ada pusat hiburannya Walt Disney, orang ingin ke sana dan sebagainya. Dan ternyata mereka orang-orang hebat ini itu ternyata tanpa sekolah. Mereka bisa sukses tanpa sekolah. Ya, Walt Disney ini adalah seorang kartunis, produser, penulis skenario, dan seorang dermawan Amerika. Itu pendidikan formalnya hanya hingga kelas 8. Sampai kelas 8. Kira-kira apa? SMP ya? Iya. Siapa di sini yang tidak tahu Walt Disney ada? Tom and Jerry mungkin tahu ya. Itu kartun-kartun yang diproduksi, salah satu yang diproduksi oleh Walt Disney. Dari anak kecil sampai dewasa itu tahu. Nah, Thomas Alva Edison juga ya, ini terkenal sampai hari ini juga anak-anak sekolah tahu siapa Thomas Alva Edison. Tetapi ternyata Thomas Alva Edison ini dikeluarkan dari sekolah karena dianggap anak bermasalah. Ya, untung mamanya itu menguatkan dia dan menjagai pikirannya bahwa dia tetap adalah orang hebat, sehingga Thomas Alva Edison walaupun di luar sekolah akhirnya bisa menjadi orang hebat, dan dia menjadi pengusaha dan mendirikan 14 perusahaan. Padahal dia kelahiran tahun 1847 ya. Salah satu perusahaannya masih hidup sampai sekarang, menjadi raksasa, perusahaan raksasa yang terkenal, yaitu General Electric. Ya, kalau googling General Electric akan tahu betapa raksasanya perusahaan ini. Itu pendirinya Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolah. Nah, lanjut ya. Itu kan di zaman dulu, di zaman yang agak dekat dengan kita sekarang ada nggak? Ternyata ya lanjut. Ternyata misalnya seperti orang-orang sukses dan kaya sekarang ini, seperti Michael Dell, Steve Jobs, lalu Bill Gates, itu orang-orang yang nggak selesai kuliahnya. Ya, termasuk ya Larry Ellison, Mark Zuckerberg yang tahu Facebook kan, sekarang Facebook berubah nama menjadi Meta. Ya, karena masuk ke teknologi metaverse. Mark Zuckerberg juga nggak selesai kuliahnya. Jadi kalau gitu kita mau cari gelar, mau cari pendidikan tinggi, atau mau cari apa? Nah, tapi jangan salah mengambil kesimpulan.
Ya, yang ngikuti di YouTube juga, di Instagram ya, jangan salah mengambil kesimpulan. Karena apa? Walaupun banyak orang-orang hebat yang tidak tamat kuliahnya atau bahkan cuman drop out dari sekolah, nanti kita akan lihat kesimpulannya yang membuat mereka hebat tuh di mana. Bukan berarti jangan sekolah, bukan berarti itu. Nah, saya makanya kasih pertanyaan, apakah sukses bisa tanpa sekolah dan tanpa belajar? Ini masih pertanyaan. Lanjut. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga ada yang seperti itu. Ibu Susi Pujiastuti yang sempat jadi Menteri Perikanan ya satu periode, dan orang semua kagum sama dia. Sebelum jadi menteri, dia menjadi pengusaha perikanan yang sukses luar biasa. Dan dia juga punya perusahaan penerbangan, punya pesawat 50 berbagai jenis. Cuman tamat SMP, SMA kelas 2 dia keluar dari sekolah. Dia pikir terlalu membosankan sekolah, saya mending langsung berbisnis saja. Nah, ada Arfian Fuadi, Bob Sadino, dan konglomerat Indonesia juga seperti Bapak Eka Cipta Wijaya, William Suryajaya, orang yang bukan sarjana. Ya, kalau gitu nggak perlu dong yang pameran di samping ini. Jangan salah ambil kesimpulan. Nah, saya ingin juga menyampaikan juga bahwa di Indonesia pendidikan vokasi itu seringkali dinomorduakan. Orang lebih cari pendidikan yang akhirnya dapat gelar sarjana. Kalau vokasi dianggap nomor 2, pilihan kedua. Kalau masuk SMK agak malu-malu, tapi kalau masuk SMA, apalagi SMA top gitu ya, kamu sekolah mana? Kanisius, langsung bangga gitu ya. Tapi kamu sekolah yang mana? SMK, agak pelan suaranya. Tapi ternyata ada lulusan SMK Indonesia yang luar biasa, itu yang nomor 2 itu, Arfian Fuadi. Arfian Fuadi lulusan SMK bisa membuat perusahaan namanya Ditech Engineering, dan Ditech Engineering ini akhirnya mendapatkan proyek-proyek di bidang teknik, di bidang mechanical engineering, mechanical design, product design, finite element analysis dari perusahaan-perusahaan dari mancanegara, termasuk Boeing itu memberikan kontrak pembuatan salah satu komponen di dalam Boeing kepada perusahaannya. Tamat SMK. Belum pernah dengar? Belum. Ya, banyak orang kagum, termasuk akhirnya dia dijadikan contoh oleh pejabat-pejabat Indonesia. Banyak dikunjungi, termasuk akhirnya profesor-profesor dari universitas mengunjungi dia atau perguruan tinggi ngundang dia untuk sharing. Kami pun pernah di Politeknik ngundang dia untuk sharing. Ini orang hebat. Nah, kalau begitu, sukses itu diperoleh dengan cara apa? Nah, lanjut. Tapi ada survei juga yang menunjukkan bahwa ternyata persentase 100 orang terkaya di dunia berdasarkan latar belakang pendidikannya, yang tidak kuliah cuma 32, lebihnya kuliah dan ahli-ahli di bidangnya. 100 orang terkaya di dunia. Jadi artinya apa? Kuliah tidak kuliah tidak menentukan. Bukan berarti tidak kuliah tidak perlu. Perlu kuliah, karena toh banyak juga orang sukses itu ahli matematika, ahli sains, ahli keuangan, ahli seni, ahli bisnis dan sebagainya. Tapi kalau karena satu dan lain hal engkau tidak beruntung karena kondisi keluarga, engkau tidak mampu untuk bisa kuliah di tempat bagus, jangan pernah berpikir bahwa nasibmu adalah orang gagal. Tidak ditentukan oleh kuliah. Buktinya 32% orang sukses dan kaya di dunia adalah orang yang tidak kuliah. Kalau kita yang menentukan apa? Yang menentukan, lanjut. Jadi menurut survei, ini dilanjut aja ya, lanjut aja. Ya, ini
penjelasan lebih lanjut tentang bahwa survei menunjukkan kemajuan suatu bangsa ditentukan pendidikan. Jadi pendidikan itu perlu, bukan tidak perlu. Ini surveinya. Lalu lanjut. Nah, kita langsung kesimpulan aja karena waktunya nggak banyak. Jadi kesimpulannya, kesuksesan tidak tergantung kepada sekolah, tetapi kepada belajar. Saya kasih huruf capital di situ. Nah, belajar ini bisa di sekolah, bisa di perguruan tinggi, bisa di luar sekolah. Jadi nggak ada gunanya kamu dapat kesempatan kuliah di perguruan tinggi bagus karena orang tuanya kaya, tapi belajarnya malas. Nggak ada istimewanya dengan begitu. Tetapi kalau seorang yang rajin belajar, walaupun tidak bisa masuk ke bangku kuliah, maka orang itu akan menjadi orang sukses. Tinggal nunggu waktu. Jalannya mungkin tidak mudah, tetapi tetap bisa. Bisa dipahami nih? Jadi kalau yang malas-malas belajar, tobat. Apalagi kalau orang tuanya mampu membeli peralatan belajar ya. Ya, beli gadget terbaru mampu, tapi gadgetnya belajar untuk lihat Instagram, lihat TikTok, lihat ini, tapi yang dilihat hal-hal yang sifatnya cuman hore-hore aja. Ya, makanya kan ada seorang, ya saya nggak usah sebut lah ya, seorang pengamat sosial yang mengkritik seorang YouTuber yang followernya banyak, tapi yang dijual hal-hal yang membuai mimpi-mimpi tentang kekayaan, tentang kenikmatan hidup yang sifatnya tidak edukatif, gitu ya. Orang dibuai-buai aja. Nah, betapa kasihannya banyak anak-anak muda yang gadget yang mahal-mahal dipakai hanya untuk nontonin hal-hal yang seperti itu. Nanti sesudah umur sekian, teman-temannya sudah jadi orang hebat karena kompeten, dianya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau gadget yang bagus yang mampu diberikan orang tua itu dipakai untuk belajar hal-hal yang meningkatkan kompetensimu, keahlianmu, yaitu akan luar biasa pada waktunya. Oke? Lalu sekolah atau perguruan tinggi, ya di sini ada Politeknik Astra, ada pendidikan BCA, ada Pertamina gitu ya, dan perguruan tinggi lainnya itu dirancang sedemikian rupa itu untuk memberikan pelajaran yang baik, sistematis, terstruktur, dan suasananya sudah diatur melalui fasilitas kampusnya untuk mendukung belajar yang baik. Nah, sekolah itu, perguruan tinggi itu wadah. Keberhasilannya ditentukan oleh kualitas belajarnya. Jadi nggak otomatis semua yang masuk Universitas Pertamina akan menjadi orang hebat. Tergantung kualitas belajar di dalamnya bagaimana. Nggak dijamin semua yang masuk Politeknik Astra itu akan menjadi orang hebat. Tergantung kualitas belajarnya bagaimana. Jadi kuncinya apa? Belajar. Nah, jadi belajar adalah kunci penting menuju sukses. Jadi saya berharap semua kita menjadi manusia pembelajar, bukan sekedar siswa sekolah, bukan sekedar dapat status mahasiswa, ya, tetapi menjadi seorang pembelajar. Amin. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang jalur pendidikan. Ini waktunya udah tinggal sedikit ya. Jalur pendidikan di kita itu secara garis besar ada 2 jalur sebenarnya, secara garis besar. Sebenarnya ada 3, yaitu jalur akademik, jalur vokasi, dan jalur profesi. Nah, tetapi jalur profesi biasanya itu ada kaitan dengan jalur akademik. Ya, jadi secara garis besar begitu, karena itu lanjutannya. Nah, jalur akademik bedanya dengan vokasi apa? Lanjut. Ya. Nah, kalau jalur akademik ini pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin keilmuan.
Jadi kalau menjadi masuk ke fakultas ekonomi itu jalur akademik. Karena belajar teori-teori ekonomi, konsep-konsep ekonomi dan sebagainya. Kalau masuk misalnya ke universitas, fakultas teknik, misalnya fakultas teknik perminyakan, maka belajar berbagai hal teori-teori tentang perminyakan di situ. Tetapi jalur vokasi sebaliknya. Jadi jalur akademik ini itu teorinya 60%. Bahkan kadang-kadang lebih dari 60%. Prakteknya hanya sedikit, 40% bahkan kurang. Nah, kalau jalur vokasi itu kebalikannya, prakteknya lebih kuat. Misalnya di Fakultas Teknik program studi perminyakan dengan masuk ke Akademi Teknik Cepu yang juga belajar perminyakan itu lebih kuat prakteknya yang di Cepu gitu ya. Ya, dan juga misalnya kalau teknik mesin di Institut Teknologi dibanding pembuatan peralatan dan perkakas produksi di Politeknik Astra, prakteknya lebih kuat yang di Politeknik Astra. Nah, itu dua jalur yang berbeda dan masing-masing lulusannya punya profil yang berbeda, keahliannya dan tujuannya juga berbeda. Nah, karena itu kita ini mau milih jalur mana itu harus perhatikan. Kita lebih suka praktek atau lebih suka berpikir, memikirkan teori dan konsep. Itu satu. Yang kedua, kita lebih senang bekerja dengan tangan atau lebih senang bekerja analytical, analisis, menyusun kebijakan-kebijakan. Nah, ini tergantung hati, bakat, ya kemauan, bakat dan juga ya talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Termasuk di bidang perbankan. Kalau saya cita-cita ingin kerja di bank, mau jalur vokasi atau jalur universitas atau akademik. Tergantung kamu kerja di banknya itu di bagian apa. Kalau kerja di banknya itu di operasional perbankan, itu masuk aja ke BCA, pendidikan BCA pasti lebih banyak praktisnya tentang operasional perbankan. Tapi kalau kerja di banknya ingin menjadi analis makroekonomi yang memberikan nasihat kepada manajemen bank, arahnya mau kebijakannya bagaimana, ya harus masuk fakultas ekonomi di universitas. Nah, tergantung mau kemana. Nah, di Indonesia kebanyakan orang tergiur dengan gelar, padahal belum tentu dia cocok di situ. Ya maunya tuh masuk universitas, kenapa? Jadi sarjana. Kalau ke politeknik, enggak lah jadi diploma doang. Tapi ternyata enggak cocok dengan dirinya, akhirnya tidak jadi apa-apa. Nah karena itu ya perhatikan ingin jadi apa. Nah kalau pendidikan profesi biasanya lanjutan daripada pendidikan yang akademik maupun vokasi untuk mengambil gelar profesi tertentu. Ya misalnya sarjana hukum ingin jadi notariat, notariat itu pendidikan profesi. Dan dokter itu sarjana medis, lulusan akademiknya jadi dokter itu pendidikan profesi. Lanjutan dari sarjana medis dan seterusnya. Oke lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan vokasi di kita itu setelah tamat SMP itu udah mulai bercabang sebenarnya. Jalur pendidikan. Tamat SMP udah mulai bercabang. Mau masuk SMA atau mau masuk SMK. Itu udah mulai terpisah. Nah, karena itu anak-anak yang SMP coba pikirkan kamu tuh senangnya apa. Nah, pilihlah sesuai dengan minatmu. Ya kayak Yosepin ya di bidang fashion, tamat SMP masuk SMK. Nah, jangan ikut-ikutan orang. Nah, karena itu ada baiknya, waktunya sudah habis ya. Ini tinggal 2 slide lagi. Karena itu jangan ikut-ikutan orang, sebaiknya kalau perlu
ya kalau ada kesempatan lakukan asesmen psikologi, engkau tuh cocoknya di mana. Nah kalau di negara-negara maju seperti di negara-negara Eropa Barat yang pendidikan vokasinya bagus, itu anak SD udah dilakukan asesmen. Saya dengar dari waktu saya ke Belanda, satu orang saudara saya tinggal di sana, anaknya SD udah dilakukan asesmen, cocoknya kemana. SMP dilakukan asesmen lagi nanti. Lalu diarahkan mau masuk Berufsschule atau mau masuk gimnasium kalau istilah di Jerman. Jadi mau masuk SMK atau masuk SMA. Jadi tidak ikut-ikutan, penting sekolah lah. Gitu. Nantilah dipikirin, jangan gitu. Mau jadi apa, itu udah tentukan. Nah di Swiss antara 60-70% anak-anak muda melanjutkan ke SMK atau di sana istilahnya Berufsschule. 60-70%. Tapi nanti kan kerjanya jadi operator pabrik, nasibnya nanti ya gitu-gitu aja, nggak bisa jadi direktur. Nah saya waktu berkunjung ke Swiss itu diberitahu bahwa direktur perusahaan manufaktur di Swiss 80% berasal dari pendidikan vokasi. Nah tapi ceritanya beda. Jadi mereka sesudah tamat Berufsschule kerja jadi operator di pabrik, kemudian sesudah itu mereka tambah ilmu lagi, belajar lagi, ya kayak Josephine mau kuliah lagi. Nah sehingga waktu itu saya berkunjung ke yang menceritakan itu presiden direktur suatu perusahaan pembuat mesin-mesin besar di Swiss. Dia bilang saya akhirnya lanjut lagi kuliah sampai akhirnya dia menjadi doktor dan kemudian jadi presiden direktur di perusahaannya. Jadi yang menentukan pengembangan diri. Nah saya ingin menceritakan sedikit tentang untuk anak-anak SMK itu ada pertandingan keterampilan atau skill. Tingkat nasional, tingkat Asia, dan tingkat dunia. Nah ini saya kutip nih kalau nggak salah tahun 2018. Ya, tiap tahun Indonesia ikut, tahun 2018 Indonesia memenangkan 6 medali emas. Artinya juara dunia gitu kan. Di bidang skill-skill tertentu, ada banyak bidang. Nah salah satu yang sering menang itu adalah di bidang fashion technology. Indonesia sering menang tuh. Pelatihnya teman saya, dulu teman pelayanan waktu zaman-zaman muda dulu. Itu pelatihnya. Dan dia cerita, murid-murid yang dia didik menang tingkat dunia itu, dia minta jangan kuliah. Oh, kenapa? Karena udah punya skill membuat fashion dan juara dunia. Dan akhirnya murid-muridnya itu disuruh bikin perusahaan garment. Dan sekarang ada banyak yang sudah sukses menjadi pengusaha. Tapi ada satu katanya dari anak didik dia yang tetap, aduh kalau aku nggak sarjana rasanya nggak enak. Tetap akhirnya kuliah di salah satu universitas di Jakarta ini. Dan dia cerita ke saya bahwa anak didiknya yang kuliah ini 3 tahun kemudian lihat teman-temannya sudah menjadi orang-orang berduit, udah jadi pengusaha, sukses. Lalu akhirnya agak jadi minder. Akhirnya pas ketemu dengan teman saya yang pelatih ini namanya Bapak Nathanael Suryadi. Ya, ketika ketemu dengan Nathanael Suryadi, ya curhat gitu. Lalu Nathanael bilang, kamu sih waktu itu saya udah bilang nggak usah kuliah, kamu udah punya skill. Ya tapi ya udah 3 tahun ya lanjutkanlah, selesaikan dulu. Tapi teman-temannya jalurnya berbeda. Nah tapi setiap orang itu pasti ada jalurnya, ada jalur kehidupannya, nggak usah menjadi iri dan lain-lain. Kalau yakin di situ tekuni, jadilah orang yang hebat di situ. Oke lanjut. Ya ini penutup, ya lanjut. Ya ini udah slide terakhir. Sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa mari kita lihat nasihat dari firman Tuhan. Amsal 2 ayat 6 mengatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat
dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat, pengetahuan, kepandaian dari Tuhan. Karena itu kalau kita belajar supaya berhikmat, supaya berpengetahuan, supaya pandai, jangan anggap itu sesuatu yang tidak rohani. Dulu saya waktu zaman kuliah, kalau yang belajar-belajar itu ada teman yang iseng, suka iseng tuh ngeledekin. Tony sih, atau ke teman yang lain ngomong, ya mikirinnya dunia ini terus, kita harus mikirin surga. Itu namanya mabok agama. Ya, kita bukan orang-orang yang mabok agama walaupun kita cinta Tuhan. Jadilah orang-orang pandai. Daniel 1 ayat 17, ini contoh di Alkitab. Di kitab Daniel pasal 1 diceritakan kepada keempat orang muda itu. Yaitu siapa? Empat orang muda itu. Daniel dan 3 temannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Yang memberikan siapa? Allah. Walaupun mereka sekolah di istana Raja Babel selama 3 tahun. Jadi kalau nanti lulus masuk ke Politeknik Astra atau Pertamina atau pendidikan BCA, lalu akhirnya belajar di situ jadi punya pengetahuan, tetap syukuri bahwa Allah lah yang memberikan kepadamu melalui universitas atau politeknik di mana engkau kuliah. Allah memberikan kepada mereka pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, ya, dan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi kalau kepada Daniel. Nah, jadi Allah yang memberikan kepadamu nanti pengetahuan tentang berbagai teknologi, tentang berbagai ekonomi, tentang berbagai sains gitu ya. Ya, Allah yang memberikan. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud ini seorang raja, panglima perang, dan dia katakan Tuhan yang mengajari dia. Nah, demikian juga kalau nanti jadi ahli fashion atau menjadi ahli memasak atau menjadi ahli kecantikan, ya Tuhan yang mengajari jari-jarimu untuk melakukan itu sehingga engkau menjadi orang yang hebat di bidang itu. Jadi kalimat terakhir ini, Tuhan ingin kita menjadi manusia yang kompeten, ya, punya keahlian, pandai, berpengetahuan, berhikmat, terampil, ya. Karena itu belajarlah untuk mampu nantinya melakukan tugas dan panggilan kehidupanmu. Jadi nggak usah lirik orang lain, hebat dia kalau dia jadi ahli komputer, aku mau ikutan jadi ahli komputer. Kalau engkau bukan dipanggil dan didesain menjadi ahli komputer, enggak usahlah. Tugas dan panggilan hidupmu mungkin berbeda. Dan itu yang dilakukan Rudi Hadisuwarno. Tahu ya Rudi Hadisuwarno? Itu salonnya kan banyak di mana-mana tuh channelnya. Saya pernah baca di media dituliskan bahwa dia orang tuanya kalau nggak salah dia sempat kuliah arsitek atau apa gitu ya. Dan dia akhirnya berhenti karena dia lebih senang menata rambut orang. Orang tuanya tadinya was-was, tapi karena itu panggilan hatinya, passionnya, akhirnya jadilah bisnis yang besar. Nah, Tuhan panggilmu kemana? Ikuti dah. Kata kuncinya belajar. Kalau dikasih kesempatan belajarnya di Politeknik Astra atau BCA atau Pertamina, puji Tuhan. Tapi kalau enggak punya kesempatan di situ, puji Tuhan juga. Yang penting belajar. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.